Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu sekalian, teman rekan dan sahabat, terima kasih sudah join. Ini suaranya udah jelas belum nih? Udah jelas, oh Kang Abi kanan. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain gabung, biasa ambil posisi duduk, punggungnya lurus, tegak, rilekskan semua badannya, tarik nafas biasa aja dulu yang dalam, rileksi dulu, pikiran fokus, kemudian mulai nafas perut ya, sambil nunggu teman-teman yang lain gabung, gitu ya. Saya ulangi lagi, seperti biasa setiap latihan saya sampaikan lagi, bahwa latihan itu bukan hanya masalah kita olah fisik aja, tapi juga kita latihan itu bagaimana secara psikologi kita masuk ke fase latihan itu, gitu ya. Jadi latihan yang dilakukan ini benar-benar utuh gitu ya, secara nafas kita benar, artinya nanti fisiknya juga kena pressure, tapi secara psikis kita sangat menikmati latihan ya. Jadi Kang, gimana saya tahu latihan saya itu cocok gitu ya. Yang paling gampang indikatornya adalah ketika kita berlatih kita lupa waktu. Jadi waktu itu waktu itu kan misalkan 40 menit ya 40 menit ya. Tapi waktu itu bisa kerasanya panjang, bisa kerasanya pendek. Kapan kita itu merasa waktu itu jadi pendek? Kalau kita menikmati proses itu gitu ya. Makanya kalau kita lagi nonton, fokus, nggak kerasa waktu. Begitupun dengan latihan. Kalau latihannya kerasa lama banget, artinya teman-teman belum dapat feel-nya. Tapi kalau teman-teman kok kayak baru mulai, enakan, udah 40 menit lagi, itu artinya teman-teman menikmati proses. Itu indikator yang sederhana banget bahwa latihan ini sudah cocok gitu ya. Itu. Nah, sambil kita tunggu yang lain masih gabung, atur nafasnya dengan baik, buang nafas sampai habis ya. Ingat bahwa kita latihan nafas dan latihan olah energi dan olah nafas. Artinya nafasnya buang sampai habis, itu indikator paling gampang. Juga selama berlatih selalu rasakan kepadatan energi. Karena dua hal ini adalah kunci dari latihan di XHI gitu ya. Kalau misalkan kita dua itu pegang aja, nggak peduli jurusnya seperti apa, nggak peduli berapa lama kita latihan, pasti jadi efektif. Kalau olah nafas dan olah energinya dipakai. Oke, mulai buang sampai habis nafas perutnya. Mulai buang sampai habis, banget, baru boleh tarik. Des. Rasain pikirannya mulai memfokus, makin tenang, mengerucut. Ketika teman-teman dapat itu, badannya juga jadi rileks. Silakan berdoa, semoga apa yang kita latih hari ini terhitung ibadah dan bermanfaat bagi sesama. Ya. Buang sampai habis, buang sampai habis. Nikmati proses nariknya, gesekan udaranya rasain, pengembungan otot perutnya rasain, buahnya juga rasain. Oke. Dari yang saya amati, saya juga sambil cek satu-satu ya. Terus aja ya, konsentrasi dulu ya. Nggak usah ngeliat ke kamera karena belum ada hal baru. Dari yang saya amati latihan sebulan ini, menurut saya teman-teman putarannya udah lebih bagus, tuningnya lebih jauh, udah jauh banget lebih bagus. So, harusnya dengan latihan nafas yang lebih sederhana, gerakan segala macamnya, kerasanya juga lebih. Nah, pertahankan rasa itu ya. Ini kayak udah naik tangga, sebulan ini kayaknya naiknya 1 atau 2 tangga lah gitu ya. Udah stabil nih di sini, maka pertahankan. Oke, kita mulai ya latihan hari ini dengan seperti biasa. Nafas perut 4 kali, gerakan yang pertama, yang gini doang. Setelah 4 kali, teman-teman sama gerakan yang 4 kali yang gini, tapi nafas dada. So, mulai masing-masing. Ya, saya nggak ngaba-ngaba, mulai nggak akan ngaba-ngaba. Supaya teman-teman nafasnya yang terbaik. 4 nafas perut, dan 4 nafas dada, gerakannya gerakan yang pertama doang. Dirasain banget. Kalau makin pelan, makin bagus. Makin pelan, makin bagus. Buang sampai benar-benar habis.
teman-teman, yang perlu dirasain adalah kalau nanti pas berubah ke nafas dada, bedanya apa gitu. Kayaknya sih udah pada kerasa ada bedanya. Coba terus rasain itu. Jadi teman-teman tahu, oh nafas dada seperti ini, nafas perut seperti ini, energinya. Bukan lagi tekniknya, tapi terasa energinya seperti apa. Lebih pelan, lebih bagus. Oke, saya cek dulu. Yes, bagus. Pak Yayat bagus. Terus Kang Abi. Makin pelan makin bagus ya semuanya ya. That's it. Nice. Yes, halaman ini bagus semua. Terus Kang Ardi Alis. Yes. Ya, buat yang baru gabung, kita 4 kali nafas perut, gerakan yang pertama, dilanjut 4 kali nafas dada, gerakannya sama. Perhatiin benar pas ganti dari nafas perut ke nafas dada. Terus, kunaon Kang Windy? Konsentrasi. Ya. Kalau udah 4 kali, teman-teman, tangannya taruh atas paha dulu, konsentrasi dulu, rasakan dulu nafas dadanya. Terutama bentuk segitiga antara 2 telapak tangan dan dada bagian atas. Dirasain dulu di situ. Nah, ini udah. Cunguk. Terus, oke ya. Kalau sudah, tangannya taruh atas paha, nggak usah buru-buru. Terus rasakan dulu 2 belah telapak tangan. Kalau bisa ada putaran, rasakan putaran. Bola padatnya muter, rasain. Kalau teman-teman kemarin udah ngerasain kelereng panas, rasain. Karena saya tahu teman-teman beberapa latihan terakhir ini udah ada yang ngerasain kayak kelereng padat banget di telapak tangan. Jadi bukan lagi bola besar, tapi kayak kelereng. Rasain itu. Dan dada bagian atas. Nanti ngebentuk segitiga. Rasain dulu. Ketika ngebentuk segitiga ini, kerasa udah segitiganya, maka teman-teman niatkan mengaktifkan semua satelit energi yang ada. Bayangin, rasain. Nanti kerasa tiba-tiba ada, bukan tiba-tiba ya, ya tiba-tiba sih, mulai aktif, tak gitu. Terus, fokus. Ya. Makin pelan, makin bagus nafasnya. Rasakan benar-benar. Ya, hari ini kita review latihan kita dari awal bulan puasa sampai terakhir. Ya, hari ini reviewnya. Kalau kemarin sepotong-sepotong, sekarang kita rangkum supaya badan teman-teman ingat, oh ini loh rangkaiannya. Nah, jadi berikutnya lebih cepat lagi. Oke. Yang sudah, telapak tangan tadi ya dibuka di atas paha, rasakan kelereng padat. Kalau mungkin panas, kerasa panas mungkin. 2 telapak tangan, dada bagian atas. Kemudian aktifkan semua satelit energi yang teman-teman pernah buat. Kang, saya belum pernah buat. Bayangin aja ada buletan-buletan yang di sekitar tubuh teman-teman. Rasakan itu. Pas narik, dia kerasa kayak apa ya? Kayak ada yang, aduh. Kalau saya itu kerasa kayak ada yang nyiram pakai air gitu. Tapi bukan dinginnya ya, sensasi kesiramnya yang kerasa. Fokus, buang sampai habis. Rasakan dulu itu. Kenapa Kang saya perlu rada lama di area di fase ini? Karena ketika kita ngerasain si satelit ini, sebetulnya kita merintahin untuk lebih tuning sama si satelit ini. Maka benar-benar rasain jalurnya seperti apa, energinya masuknya seperti apa ke kita. Makin jelas kita bayangin, makin jelas kita ngerasain, makin padat dia akan terbentuk. Gitu ya. Awalnya mungkin perintah otak, tapi perintah otak inilah yang nanti akan ngebentuk seperti apa. Oke ya. Fokus konsentrasi. Ya, jadi teman-teman, ini adalah prosesi buka latihan versi terbaru sekarang, ya.
Jadi buka latihan itu teman-teman, tadi ya, nafas perut 4 kali, sambung nafas dada, sambung posisi ini, rasain satelit energi, das gitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mau bikin putaran di seluruh tubuh. Maka dengan tetap konsentrasi seperti ini, tangannya taruh depan, hadap-hadapkan, gitu ya. Fokus konsentrasi, rasakan putaran dari kedua belah telapak tangan, ya. Ini bikin satu putaran ke arah depan, ya. Putarannya jempol, telunjuk, tengah, kelingking, manis, kelingking, mutar, gitu ya. Rasakan dulu ada putaran itu. Mungkin awalnya halus, gak apa-apa. Ya, ini akan makin lama makin padat. Jadi kita sedang konsentrasi di putaran kecil di telapak tangan. Sekarang kita mau bikin putarannya ke seluruh tubuh. Caranya adalah, ya, gerakannya yang tarik ke arah perut, tahan naik ke atas, buang. Pas buang, muter lebih kencang lagi ke depan. Fokus ke putaran dan kepadatan di sini. Habis, gitu lagi, tarik ke perut, tahan ke atas, buang depan. Gitu. Ya, mulai lakukan masing-masing. Sinyalnya loop love, oh ya nggak apa-apa, sebisanya aja. Ya, buang. Ya, mulai masing-masing. Saya sengaja nggak ngaba-ngaba karena teman-teman tahu sendiri nafas yang terbaik seperti apa, buangnya segimana, yang penting sampai habis. Ya. Sensasi yang harus teman-teman rasain pas narik itu kerasa beratnya, terus kerasa tahan lebih kerasa lagi muternya, pas buang putarannya lebih kencang. Habis banget, tarik lagi. Ya, ini fase kita mau muterin ke seluruh tubuh. Ya, jadi teman-teman, ini adalah prosesi buka latihan. 4 kali nafas perut, 4 kali nafas dada, rasakan perubahan dari nafas perut ke nafas dada, konsentrasi, rasakan sekeliling tubuh, aktifkan satelitnya, kalau udah kerasa, putarkan. Ya, terus, ini masih di tangan dulu, yang penting fokus, konsentrasi. Saya cek dulu satu-satu. Terus, ayo Bu Lili semangat. Terus Kang Yusuf. Ya, that's good. Bagus. Makin kerasa kepadatannya, dia bakal makin bagus gitu ya. Soalnya kalau kita makin padat, kerasanya artinya kita makin peka. Makin peka, artinya makin gampang tuning sebetulnya. Sama si energi sekeliling tubuh kita, ya sama energi dalam tubuh kita. Jadi makin berat itu tandanya sederhana sih. Artinya kita makin peka sebetulnya. Makin peka artinya makin tuning. Artinya kita ngatur-ngatur energi itu jauh lebih cepat kalau makin peka. Pakai ini untuk memperbesar kepekaan kita. Makin lama makin berat. Di sini teman-teman mungkin udah ngerasa latihannya rada-rada susah nih ngatur nafas. Artinya benar. Ya. Kalau di sini fase gini, kita ngatur nafasnya masih gampang, nafasnya pasti belum habis buang. Teman-teman harus buang sampai habis banget baru boleh tarik. Kalau mau dikombinasi, pas habis buang sampai habis, ngitung dulu 1, 2 baru boleh tarik, itu jauh lebih bagus lagi. Ya. Jadi setelah habis banget, nafasnya hitung dulu 1, 2 baru tarik pelan-pelan. Itu akan jauh lebih bagus. Ya, mau dipakai itu sekarang atau enggak masalah. Yang penting teman-teman atur sendiri. Sampai di sini ada kesulitan ya. Sampai di sini harus udah ngerasa kesulitan ngatur nafas. Oke, terus di sininya, panas ini. Di sini kerasa ada putar panas tuh. Terus, ayo paksa dulu. Di sini harus sudah maksa. Di sini maksanya ini maksa. Oke, good. Sedikit lagi. Ayo paksa Kang Ardialis. Terus Zimar, terus Kang Aziz, Kang Fahmi.
Ya, sampai kita benar-benar ngerasa kesulitan ngatur nafasnya. Kenapa kita perlu ngerasa kesulitan? Karena kita perlu tahu nafas kita udah benar atau belum. Kalau di sini harusnya udah kerasa berat kalau nafasnya benar. Kalau di sini belum benar, teman-teman mungkin nafasnya curi-curi. Lebih baik habis banget-banget terus nggak bisa lanjutin karena capek daripada survive 40 menit tapi nggak maksimal. Ya, kita cuma mikir latihan itu cuma 1 kali nafas yang sedang dilakukan, maka buanglah sampai habis. Oke. Masih gerakannya sama, step berikutnya masih gerakannya sama, tapi teman-teman fokusnya bukan lagi ke telapak tangan, tapi teman-teman ngerasain pas tarik, tahan, buang itu energinya. Terusin dulu. Oke. Habis dari sini teman-teman tangannya taruh di atas depan dada. Seperti ini. Kita rasakan kepadatannya. Ya. Rasakan kepadatannya. Gerakan berikutnya kita benar-benar mau muterin di seluruh tubuh. Maka gerakan yang gampangnya adalah tarik di sini. Tahan dulu, pas buang ke bawah, energinya rasain ke bawah, dari dada ke bawah ya, ke bawah, ke belakang, atas, bahu, baru ke tangan. Sampai habis banget. Tarik lagi, kumpulin, rasain, tahan, rasakan putarannya, buang, ke bawah, ke belakang punggung atas, bahu, baru telapak tangan. Iya, lakuin gitu. Gerakan tangan itu sebetulnya cuma ngebantu supaya kita gampang visualisasinya. Gampang. Yang teman-teman rasain adalah dari dada, turun ke perut, ke belakang, punggung bawah, punggung tengah, punggung atas, bahu, baru ke telapak tangan. Dar. Rasakan itu. Gerakannya simpel banget. Tangannya ngebantu ke bawah. Pak, ya. Tapi yang konsentrasi kita rasain di badan kita. Jadi kita muterin ke arah depan gitu. Jebler. Bawah, belakang, depan. Bawah, belakang, depan. Ini akan ngebentuk putaran energi di sekeliling tubuh teman-teman secara dinamis gitu ya. Satelit, rasain. Kalau teman-teman bisa rasain dia ikut nyedot, ngebantu nyedot energi, sama kita dikumpulin, ngebangun putaran energi. Oke, terus dulu. Saya cek dulu satu-satu. Ya, makin pelan, makin bagus. Kang, syarat saya pindah ke gerakan ini apa? Teman-teman, ketika kita mau pindah ke gerakan ini, syaratnya pas gerakan sebelumnya, itu udah capek banget, susah ngatur nafas, kerasa banget, baru pindah ke sini. Kalau teman-teman lakukan itu, maka di sini akan kerasa banget pergerakannya. Jadi gerakannya tuh bukan kayak angin. Kayak ada ular kali ya, atau belut kali ya. Padat gitu, lurus ke bawah. Jalannya tuh kayak ada yang nempel aja, ngegesek gitu. Bener-bener kayak dipegang gitu. Nah, itu hanya tercapai kalau di langkah yang awalnya itu, yang muterin ke depan ini udah capek bener, nafasnya udah payah, baru kesini, das. Itu, atau mungkin panas ya, mungkin teman-teman akan ngerasa kayak air panas ngalir gitu. Ya, beda-beda sih. Kalau kepadatannya sih kayak diusap. Jadi kayak ada yang jalan aja. Terusin. Sok coba dulu, ulik dulu. Oke. Fokus, konsentrasi, nggak usah lihat kamera, lakukan yang terbaik. Buang sampai benar-benar habis. Kalau konsentrasinya tutup mata, rasakan benar-benar. Kalau biasa buka mata, konsentrasi buka mata. Konsentrasi yang benar-benar, fokus, nafasnya benar, rasakan si gerakannya itu. Si energinya yang bergeraknya itu rasakan.
Jadi pikiran kita bukan lagi ke gerakan tangan, tapi ke energi yang bergerak ini. Kita lagi mandu dia untuk muter, muter, muter. Ya, terus, jadi gerakan itu sebetulnya bisa beda-beda sebetulnya. Kalau kita udah bisa fokus, ngerasain ke gerakan si energinya ini, gerakan fisik jadi nggak terlalu penting. Ya, tapi di awal-awal gerakan fisik sangat ngebantu kalau kita sedang membangun energi. Ya. Tapi kalau udah kerasa si gerakannya, gerakan fisik nggak terlalu, ya udah beda fokus aja. Fokus, konsentrasi, nikmati teman-teman. Kalian itu, saya pikir teman-teman ini orang hebat-hebat gitu. Saya nggak, sepanjang sejarah saya ngelatih, kalau saya dulu ngelatih itu ngelihat orang yang bagus, gampang sih sebetulnya. Karena dulu saya ngelatihnya langsung, ngerasain langsung kelihatan gitu ya. Tapi saya mau apresiasi bahwa teman-teman yang latihan via jarak jauh gini, dengan 80-90% kemampuannya seperti ini, berarti ini bagus banget. Jauh banget persentase keberhasilannya. Jadi ini saya ngerasa berhasil ngelatih. Terusin. Ya, karena saya lihat orang-orang yang highly motivated gitu ya, sangat-sangat termotivasi. Jarang saya nemuin kayak kalian nih. Sok paksain. Yes, bagus. Sampai merinding saya. Oke, terus. Ya. Oke. Ya, sambil kita review ya. Sambil teman-teman terus lakukan, saya ngasih informasi lagi. Saya ulang lagi supaya teman-teman ngerti. Jadi ketika mengawali latihan, teman-teman mulai dari gerakan yang pertama, 4 kali nafas perut. Dilanjut 4 kali nafas dada. Perhatikan banget pas ganti nafas perut ke nafas dada. Ada perbedaan besar bisa. Fokus, konsentrasi di situ. Setelah 4 kali nafas dada, teman-teman posisi konsentrasi tangan di atas paha, rasakan segitiga, 2 telapak tangan dan dada. Aktifkanlah semua satelit yang sudah pernah teman-teman buat di situ. Di situ teman-teman membangun tuning. Kalau udah kerasa merinding-merinding kayak kita kena air di shower gitu, artinya udah tuning. Maka mulailah ngebangun putaran di telapak tangan. Ya, dengan yang tarik ke perut, naik ke atas dada, buang ke depan. Nanti di situ putaran akan makin kenceng, badan kita akan makin peka. Indikatornya teman-teman bakal kesulitan nafas. Artinya benar sampai situ latihannya. Ketika sudah kesulitan nafas, susah banget, peka banget, maka teman-teman mulai gerakan yang ini. Ini adalah gerakan kita muterin di seluruh tubuh. Awalnya fokus di fokusnya adalah di pergerakan si energinya. Terus, oke, that's it, bagus. Oke. Maksimalin ya. Setelah buang nafasnya habis, kita masuk ke gerakan yang 4 biasa ya. Yang tarik, buang ke bawah, terus tarik lagi, buang depan, tarik, buang atas, gitu ya. Tarik, gabungin, buang depan. Ya, silahkan mulai masing-masing. Tanpa dihitung berapapun, teman-teman lakukan yang terbaik. Nafas makin lambat, makin bagus. Rasakan benar-benar bukan lagi tolakan doang sekarang, tapi pergerakannya. Ya, pergerakan energinya. Jadi pas tarik, pas buang, teman-teman ngerasa ada yang gerak ke telapak tangan, nge-pressure-nya tuh kerasa banget, madetnya. Udah merasakannya adalah putaran di telapak tangannya, ada bola putar di telapak tangan. Ya, setelah itu ambil bolanya, muternya kerasa gitu ya. Pas buang ke depan, ada yang ngalir ke telapak tangan dulu, rasain tolakan, putarnya kerasa, baru terasain bahwa ketika kita dorong ke depan, putarannya makin kencang.
putarannya satu keluar gitu ya. Pokoknya jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking. Selalu gitu. Nah, habis, tarik berikutnya, ambil bolanya. Pas ngadep ke atas juga kerasa kita pegang bolanya. Pas dorong, kerasa putarannya. Dia langsung otomatis ser gitu. Pas buang tuh enak banget. Kali saya paling suka tuh. Kayak ngelapas gasing pertama kali gitu. Zeng. Kerasa putaran. Ya. Soal itu gabungin semuanya, pas dorong yang terakhir ini akan sangat-sangat berat karena putarannya bergabung. Sampai habis. Kalau udah habis, lakukan lagi. Ya, kita nggak dihitung berapa kalinya. Kesinambungan penting, fokus konsentrasi lakukan. Saya cek dulu satu-satu. Ya. Oke, nice. Kita dulu ya, wah. Terus Kang Yaya. Yes, bagus. Bener-bener dirasain ya. Udah bagus banget. Teman-teman, kalau awal-awal kita mulai dulu-dulu setahun yang lalu, kita fokusnya ke betapa beratnya tolakan. Tapi hari ini kita fokus bagaimana putaran itu kerasa benar-benar. Rasakan itu. Ya, kita yang setahun lalu dengan yang sekarang jauh beda. Jauh beda. Ya, teman-teman yang 3 bulan lalu gabung, dengan sekarang selama Ramadan ini kita benar-benar latih putaran, beda. Maka latihan sekarang teman-teman fokusnya udah beda. Bukan lagi hanya merasakan tolakan, tapi putaran dan pergerakannya udah kerasa. Terus Kang Eko, terus, that's good. Bagus nih, bagus. Terus Kang Yiyi, habis nafasnya. Kang, saya capek, paksain. Ya. Jadi pendek paling gitu ya. Kalaupun kita capek, efeknya cuman ke nafas jadi lebih pendek. Tapi buang tetap sampai habis. Ya, kenapa? Karena kita tahu, kalau kita buangnya nggak habis, nggak akan efektif latihan. Lebih baik kita edan-edanan, kesulitan, pusing-pusing, putih-putih pengen pingsan, tapi latihannya benar. Terus, paksain. Oke, nice. Bagus. Ih, bagus ini, mantap ini. Nah, ini adalah fase latihan intinya. Ya. Jadi, teman-teman bisa isi fase latihan inti ini dengan berbagai macam latihan inti yang teman-teman pengen. Gitu ya. Terus, ya, pada latihan ini kita contohin, kita lakukan latihan intinya yang gerakan standar doang yang 4 kali gitu ya. Nanti mau dilanjut sama ngumpulin yang 2 nafas, sama 4 kali yang kedua, itu boleh. Mau pakai angin 1, boleh. Ya. Ini fase latihan intinya. Paksain di sini. Ya. Kalau fasenya benar, dari awal ngawalinnya benar, kesini udah enak. Pasti udah beda. Terus masih ya, semoga teman-teman dapat ya polanya ya. Oke. Fokus dulu, dan latihan inti adalah latihan yang akan benar-benar menguji, ngegedein, ngebor tuh apa ya, mendobrak, bikin jalur segala macem, ya yang edan banget gitu ya, Jadi fungsi utamanya nanti tergantung dari setiap latihan. Tapi latihan inti lah, hanya latihan inti ini akan jadi sangat efektif kalau teman-teman tangganya udah bener di awal, ngawalin tap sampai latihan inti. Latihan ini umumnya secara umum akan menghasilkan energi yang besar banget. Energi yang besar ini kita pakai buat nyedot energi di nanti pas mau nutup gitu ya. Jadi teman-teman geder dulu di sini, setelah ini kita nyedot energi. Makanya edanin dulu. Kalau tadi capek, ini harus lebih dahsyat lagi. Harus lebih capek lagi. Oke. Oke, saya ngecek waktunya kok. Tenang aja, terusin. Habis, putaran. Yuk, pikiran, perasaan, fokus, rasain bener-bener.
Yes, that's it. Good. Yes. Habis sampai nafasnya habis. Sampai nafasnya habis. Tidak ada latihan nafas tanpa buang nafas sampai habis. Harus sampai habis. Putaran, teman-teman udah di level putaran. Rasakan putarannya. Oke. Tangannya taruh depan. Habiskan nafasnya, gerakan manapun, tangan taruh depan lagi. Hadap-hadapkan, rasakan putaran jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking, putar. Gitu ya, muternya ke sana, ke depan. Rasain dulu. Fokus. Fokus. Terus. Oke. Kita ambil gerakan yang nyedot energi ya. Kalau belum atau ini kita samain pas tarik nafas, jari-jari ujungnya ditemukan. Fokusnya ngerasain di area yang bolong di tengah ini ya. Di tengah antar telapak kan ada jeda tuh, rasain di situ. Tempelin dulu, rasain dulu. Kalau belum kerasa nggak apa-apa, bayangin nanti akan kebentuk kayak ada sesuatu di tengah-tengah. Jadi putarannya tadinya 2 telapak tangan disatuin. Kerasa banget ini. Oke. Fokus. Sampai kerasa ada sesuatu di tengah-tengah. Buang sampai habis. Oke. Gerakannya yang paling gampang dulu, dengan tetap ujung jarinya ketemu, tarik ke perut, tahan naik ke atas, tetap posisi tangannya, telapaknya ada jeda, tahan di atas, buang ke bawah. Habis, kalau udah habis, tarik, satuin lagi, naik lagi, tahan di atas, buang ke bawah. Gitu aja dulu yang paling gampang, sederhana banget ya. Habis, satuin lagi, sok dimulai masing-masing. Ya, posisi tangan tetap ada jarak antara telapak, di tengah-tengah rasain. Konsentrasinya ke situ aja. Tengah-tengah rasain, pas tarik naik ke atas, rasain, tahan di atas kerasa, pas buang, padat. That's it, good. Ini enakan banget. Fokus lagi kumpulin. Pas ngumpulin itu berat itu. Just tempel. Kerasa beratnya naik ke atas. Just. Ya, coba dicari feel-nya. Posisi itu nanti gimana badan masing-masing. Ada yang tinggi banget, ada yang itu. Nggak apa-apa. Yang penting feel-nya dapat. Ya. Ini adalah fase di mana teman-teman adalah ngumpulin energi, nyedot energi di atas, ngumpulin sambil nyedot, pas buang, diratain ke seluruh tubuh, jebret. Bakal kerasa kayak di banjir itu. Beng. Habis banget, pas narik, kumpulin lagi berat. Putarannya percepat lagi, rasakan. Ya, triknya adalah ini akan efektif kalau teman-teman nahan nafasnya lama. Maka perlama nahan nafas pas di sini. Ya, rasakan di tengah-tengahnya. Ya, ingat ya, ini kuncinya adalah di nahan nafas. Makin lama nahan nafasnya, makin besar energi yang diserapnya. Karena kita ngasih waktu dia nyedot dulu. Terus, rasain pas ke bawah tuh enak banget itu. Bas. Saya ngebayanginnya itu kayak apa ya? Saya sih kebayangnya kayak fotokopian, tau nggak fotokopian? Kan sinarnya jalan gitu ya, zet gitu ya. Kita tuh pas gini tuh kayak ada sinarnya, zet, kerasa, disinarinnya kerasa itu. Habis banget. Kumpul lagi, jebret.
Kalau Oke, sambil saya review ya dari awal ya. Saya ulangi satu kali lagi review. Terusin ya, terusin. Jadi teman-teman, kita mulai latihan. Kita mulai dengan 4 kali gerakan yang pertama doang 4 kali. Nafas perut. Dilanjut sama 4 kali nafas dada. Perhatikan ketika pergantian nafas perut ke nafas dada. Ada sesuatu yang berbeda dan dahsyat di sana. Ya. Setelah itu, teman-teman ambil posisi tangan di atas paha, rasakan segitiga 2 telapak tangan dan dada bagian atas, aktifkan semua satelit yang ada. Tuningkan dulu sampai kita ngerasa kayak kena shower. Kalau itu udah kerasa, maka teman-teman kita mulai dari gerakan yang sederhana gitu ya. Kita mulai muterin energi telapak tangan gitu ya. Yang ke bawah, ke perut, naik, depan. Di sini putaran akan makin cepat. Indikatornya sebelum melanjut ke gerakan berikutnya, teman-teman di sini harus udah kepayahan dulu ngatur nafas. Artinya apa? Kepayahan ngatur nafas, kita akan capek banget. Capek banget artinya kita makin peka, makin gampang kerasa. Itu yang kita kejar. Ya. Kalau kita udah gampang ngerasain, capek banget, jadi gampang ngerasain, barulah kita muterin ke seluruh tubuh. Yang dada turun ke bawah, naik ke atas, pundak, telapak tangan. Geder itu, karena di situ akan teman-teman makin capek lagi. Tapi putaran energi seluruh tubuh sudah kerasa. Kalau itu udah terjadi, maka teman-teman bisa latihan inti. Apapun latihan ini bebas, gitu ya. Mau tadi gerakan yang standar, gitu ya. Kalau udah latihan inti, artinya energinya makin besar, putarannya makin kuat, dipakai buat nyedot. Ini adalah gerakan nyedot energi. Ya, kalau sekalian bersih-bersih, anasir segala macam lakukan di sini, gitu ya. Memperkuat tahanan, niatkan di sini. Ya, ini bisa banget, gitu ya. Terusin. Di sini teman-teman harus sangat-sangat fokus, tetap rasain di putaran di kedua telapak, tengah-tengah antara kedua telapak. Terus nikmati, rasakan benar-benar. Ya. Latihan nafas tidak pernah masalah siapa paling banyak. Latihan nafas tidak pernah mengenai berapa banyak saya bisa lakukan putarannya, bukan. Latihan nafas itu selalu tentang bagaimana nafas saya ini yang terbaik. Yang ini yang ditarik harus yang terbaik. Itu doang mikirnya. Oke. Dan percaya atau tidak, sekarang sudah 38 menit. Artinya hanya 2 menit lagi latihan ini. Artinya teman-teman, seperti saya bilang di awal, latihan yang baik itu ketika teman-teman udah ngerasa waktu itu udah cepet banget. Karena teman-teman enjoy. Dan saya yakin ini 99% kaget bahwa ini aja sudah 38 menit. 39 menit malah. 1 menit lagi habis. Ya. Ingat-ingat pola ini berkali-kali saya sampaikan supaya teman-teman secara bawah sadar ngerekam gitu ya. Ini adalah pola latihan standar teman-teman saat ini. Beda dengan yang dulu ya. Dulu teman-teman kita struggling banget ngatur nafas saja. Tapi di sini kita udah masuk ke level yang baru, bukan lagi ngobrol ketekanan saja, tapi sudah ngobrol kerasa jalur dan kerasa putaran. Oke. Selesaikan nafasnya, tangan taruh di atas paha. Rasakan 2 telapak merinding. 2 telapak tangan dan dada bagian atas. Atur nafas dada yang terbaik. Tutup latihan nafas dada yang terbaik 5 kali. Terus nafas perut, rasakan dia ada yang turun ke bawah. Ya. Setelah itu nafas perut yang nggak usah buang sampai habis, sampai badan kita fresh. Ya, kalau ini habis tiba-tiba berarti udah ini 40 menit pas gitu ya. Kalau ada yang mau tanya, kita diskusi di grup ya. Fokus dulu, tutup dulu yang terbaik. Latihan udah bagus banget dan saya yakin teman-teman nggak ngerasa ini 40 menit. Ya, karena saya lihat kalian tuning banget hari ini. Ya. Oke, paling itu ya. Kita ketemu lagi Senin depan ya. Selamat Lebaran.